Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana Priyanita dari Program Studi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Husada Semarang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penggunaan bahasa Indonesia di era milenial. Kita mulai dari slide yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia dalam hal berkomunikasi. Seringkali dengan alasan mempermudah komunikasi, tidak sedikit orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena itu, perlu adanya kepatuhan dan dalam penggunaan bahasa Indonesia, agar pertahanan bahasa Indonesia tetap terjaga, mengingat banyak pengaruh dikarenakan globalisasi, salah satunya pada sektor pendidikan. Selanjutnya adalah tujuan dari makalah saya. Tujuan dari makalah saya itu adalah yang pertama, untuk mengetahui dampak teknologi terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui penggunaan bahasa Indonesia di era milenial. Selanjutnya adalah apa itu bahasa Indonesia dan generasi milenial? Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Itu adalah gagasan dari Surahman 1994.211. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Tanda kutip kids zaman now menggantikan istilah remaja saat ini, atau Wallace yang menggantikan santai, konon diambil dari kata slow yang diucapkan terbalik. Serta masih banyak istilah-istilah yang belum dikenal. Jadi di generasi milenial ini banyak sekali bahasa-bahasa yang tercampur gitu, kayak bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa asing. Jadi kadang orang-orang bingung apa maksud dari perkataan dari kalimat tersebut gitu, sehingga itu cukup membingungkan masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Dahulu bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah berbahasa yang tepat. Namun, kini seiring dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia rusak justru di tangan para pemudanya sendiri. Jadi banyak sekali ya teman-teman kasus-kasus di zaman sekarang yang karena perkembangan teknologi mereka jadi memandang sebelah mata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa-bahasa asing atau bahasa Indonesia yang dicampur bahasa asing atau disebut dengan bahasa gaul gitu. Selanjutnya, itu adalah contoh kasus. Contoh kasus itu sebenarnya ada banyak ya teman-teman, apalagi penggunaan bahasa-bahasa Indonesia yang melenceng dari kata baik dan benar itu di zaman sekarang itu cukup banyak, dan saya mengambil contoh kasus dari sinetron. Di sinetron itu sebenarnya banyak sekali kata-kata yang bukan menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Kenapa saya memilih kasus sinetron? Karena menurut saya sinetron itu merupakan hal yang menonjol gitu, karena sinetron itu ditayangkan di TV atau di stasiun TV, sehingga TV itu bisa ditonton oleh segala kalangan, baik anak kecil, remaja, atau orang tua, atau nenek kakek juga masih bisa nonton TV gitu ya teman-teman. Maka dari itu ini sangat rawan sekali bahwa mereka tidak mencermati dengan baik bagaimana cara berbahasa Indonesia dengan benar, sehingga lebih mudah anak-anak muda remaja yang mencontoh mereka sebagai panutan mereka dalam berbahasa gitu. Jadi mereka kadang-kadang atau sering mengikuti bahasa-bahasa yang ada di
sinetron, misalkan kayak penggunaan kata lo, gue, bokap, nyokap, atau kamu seupai, itu banyak sekali gitu orang-orang yang menggunakan kata tersebut, padahal di kamus bahasa Indonesia sendiri pun tidak ada kata tersebut gitu. Slide selanjutnya itu adalah 3 bahasa remaja. Ada bahasa gaul, bahasa asing, dan bahasa daerah. Bahasa gaul itu merupakan bahasa yang digunakan di kalangan remaja karena pengaruh arus globalisasi. Yang kedua, bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu. Tapi pada saat zaman sekarang, banyak sekali remaja-remaja yang menggunakan bahasa asing, apalagi bahasa asing yang dicampur dengan bahasa Inggris. Saya sering melihat di media sosial banyak sekali orang-orang, katanya anak-anak Jaksel atau Jakarta Selatan itu sering sekali menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan identitas dari daerahnya masing-masing. Nah, terkadang para remaja ini menggunakan bahasa daerah tidak pada waktu yang tepat gitu. Misalnya waktu saat acara formal mereka malah menggunakan bahasa daerah gitu. Dan ini cukup memprihatinkan ya teman-teman, karena acara formal seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan baik. Tapi terkadang para remaja malah menggunakan bahasa daerah gitu. Jadi kadang tidak pada tempat yang tepat gitu untuk berbicara bahasa daerah. Selanjutnya ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita sebagai generasi muda harus menjadi contoh yang baik untuk semua orang di masyarakat sekitar. Jangan sampai kebudayaan dan ciri khas bangsa kita dilupakan begitu saja. Walaupun sekarang sudah ada teknologi canggih, kita harus memanfaatkannya dengan hal-hal yang positif dan selalu mengingatkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, sekian dari saya. Itu saja presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.